Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Karyo. Hari ini kita akan belajar mengenai segi 3 dan segi 4 materi SMP kelas 7 di semester 2. Baik, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, definisi segitiga, jenis-jenis segitiga, dan jumlah sudut-sudut segitiga. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke definisi segitiga, jenis-jenis segitiga, dan jumlah sudut-sudut segitiga, apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut ke materi definisi segitiga. Apa itu definisi segitiga? Jadi definisi segitiga itu teman-teman adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Jadi bangun datar segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Contoh segitiga itu seperti ini. Ini juga segitiga. Nah, ada 3 sisi, juga ada 3 sudut. Ini juga ada 3 sisi. Nah, ini 3 sisi. Kemudian 3 sudut. 1, 2, 3 titik ya, titik sudut. Kemudian ini juga segitiga, sisinya 1, 2, 3, sudutnya 1, 2, 3. Oke, lanjut ke jenis-jenis segitiga. Jadi jenis-jenis segitiga ini terbagi menjadi 3. Pertama, panjang sisinya. Yang kedua, berdasarkan besar sudut-sudutnya. Yang ketiga, berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Kita masuk ke jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya. Jadi itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sembarang, sama kaki, dan sama sisi? Jadi segitiga sembarang itu segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Ingat ya teman-teman, jadi segitiga sembarang itu segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Contohnya di sini, lihat. Yang pertama sisinya itu 3 cm, yang kedua 4 cm, yang ketiga 5 cm. Nah, di sini ini disebut dengan segitiga sembarang karena ketiga sisinya itu berbeda, tidak sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki itu seperti ini teman-teman. Lihat ya, segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang. Jadi untuk segitiga sama kaki ini, segitiga ini mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Kita lihat di sini, sisi pertama 6 cm, sisi kedua 3 cm, sisi keempat itu 6 cm. Jadi ada 2 sisi yang sama, itu 6 cm. Nah, di sini disebut dengan segitiga sama kaki. Kemudian segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini segitiga yang sisi-sisinya sama panjang. Artinya segitiga ini mempunyai sisi yang sama panjang. Sisi pertama 5 cm, berarti sisi kedua dan sisi ketiga juga 5 cm. Artinya dia segitiga sama sisi. Kita masuk ke jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya. Tapi kalau kita sudah membahas mengenai sudut, berarti kita harus kenal dulu yang namanya sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut refleks. Terutama sudut lancip dan sudut tumpul ya teman-teman. Sudut lancip ini sudut yang di antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu di antara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan dikatakan sudut refleks itu di antara 180 derajat dan 360 derajat. Ya, kita masuk ke segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Jadi jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya itu terbagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kita masuk ke segitiga lancip. Jadi segitiga lancip ini adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. Jadi segitiga lancip ini segitiga yang semua sudutnya lancip. Artinya sudutnya di antara 0 dan 90 derajat. Contohnya kita lihat di sini.
Nah, di sini sudut A itu 60 derajat, sudut B 60 derajat, sudut C 60 derajat. Nah, jadi di sini sudutnya itu di antara 0 dan 90 derajat, maka dikatakan sudut lancip. Kemudian kita masuk sudut tumpul. Sudut tumpul itu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Jadi ada salah satu sudutnya yang tumpul, maka dikatakan segitiga tumpul. Contohnya, kita lihat sudut P itu 60 derajat, sudut R itu 45 derajat, dan sudut Q itu 105 derajat. Di sini sudut P dan sudut R itu merupakan sudut lancip, tetapi sudut Q merupakan sudut tumpul. Kenapa? Karena sudut Q ini di antara 90 dan 105, yaitu 105 derajat ini di antara 90 dan 180 derajat, maka dikatakan sudut tumpul. Nah, kalau ada salah satu saja sudut tumpul, maka dikatakan ini adalah segitiga tumpul. Kemudian segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini dikatakan segitiga siku-siku itu jika segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi sudut siku-siku itu berkaitan dengan yang namanya sudut 90 derajat. Contohnya kita lihat di sini. Sudut K itu 45 derajat, sudut M 45 derajat, lancip. Tetapi sudut L ini 90 derajat atau dikatakan tegak lurus. Kalau kalian sudah bertemu dengan kata 90 derajat di segitiga atau tegak lurus, itu dikatakan segitiga siku-siku. Diingat ya teman-teman. Jadi kalau sudut lancip itu semua sudutnya sama, itu lancip semua. Kemudian segitiga tumpul itu salah satunya ada sudut tumpul. Kemudian segitiga siku-siku itu salah satunya ada sudut 90 derajat. Oke. Next, kita lanjut ke jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Jadi, yang ini gabungan dari panjang sisi dan besar sudutnya. Itu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga tumpul sama kaki. Apa itu segitiga siku-siku sama kaki? Segitiga siku-siku sama kaki itu kedua sisinya sama panjang. Jadi, kedua sisinya sama panjang karena dikatakan sama kaki ya teman-teman. Dan besar salah satu sudutnya 90 derajat, jadi gabungan. Jadi segitiga siku-siku sama kaki ini kedua sisinya itu sama panjang dan besar sudutnya itu ada 90 derajat. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sisi KL dan sisi LM itu nilainya sama. Lihat tanda ini itu menunjukkan kalau sisinya itu sama panjang. Mau dia 9, kalau di sini 5 cm berarti LM juga 5 cm. Nah, di sini lihat ada tanda kotak. Itu dan dikatakan kotak-kotak ini adalah 90 derajat atau tegak lurus. Itu namanya tanda segitiga siku-siku. Jangan dilupain ya teman-teman. Kemudian segitiga tumpul sama kaki. Jadi kedua sisinya itu sama panjang, dan besar sudutnya itu tumpul. Jadi segitiga tumpul sama kaki ini dia sama juga, sama panjang sisinya, tapi sudutnya tumpul. Tadi ke sudutnya siku-siku, sekarang sudutnya tumpul. Contohnya seperti ini. Lihat, PQ dan QR itu sama. Nih tandanya ya. Jadi panjang PQ dan panjang QR itu sama sisinya. Kemudian ada sudut tumpul. Mana sudut tumpul? Di sudut Q. Yang tadi ya. Sudut Q itu lihat lebar sudutnya. Ini dikatakan sudut tumpul. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi ke jumlah sudut-sudut segitiga. Jadi jumlah sudut-sudut segitiga itu teman-teman yang ada di segitiga itu ada 180 derajat jumlahnya. Jadi teman-teman ingat ya. Jadi jumlah seluruh sudut yang ada di segitiga itu 180 derajat. Dari sini ini segitiga sama sisi. Ini jumlahnya 180 derajat. Contohnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Itu 180 derajat. Atau coba teman-teman lihat lagi slide atau video sebelumnya. Kalian putar lagi. Di situ kan tadi ada segitiga sama sisi. Kemudian segitiga sama kaki. Dan segitiga siku-siku.
dan juga berdasarkan yang jenis-jenisnya besar sudutnya. Nah, kalian bisa hitung jumlahnya itu 180 derajat atau tidak. Nah, di sini jumlah sudutnya itu segitiga itu 180 derajat. Jadi kalian nanti bisa coba lihat atau coba hitung sudut-sudutnya yang tadi, yang jenis-jenis berdasarkan sudutnya. Kemudian sudut KLM. Sudut K-nya ditambah sudut L ditambah sudut M itu jumlahnya juga 180 derajat. Ya, ini sudut, ini segitiga siku-siku. Kemudian ini segitiga tumpul nih. Nah, jumlahnya juga 180 derajat. Jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu jumlahnya 180 derajat. Jadi semua segitiga itu jumlah sudutnya itu 180 derajat. Jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi untuk jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Coba kita masuk ke contoh soal 1. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal nomor 1, seperti yang di awal tadi, jika channel ini bermanfaat dan membuat kalian menambah wawasan, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di komen ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Diketahui pada segitiga PQR itu besar segitiga P sama dengan 45 derajat dan sudut Q itu sama dengan 30 derajat. Hitunglah besar sudut R. Jadi yang kita mau cari itu sudut R, yang diketahui sudut P dan sudut Q. Pertama, kita lihat dulu, diketahui sudut P itu 45 derajat dan sudut Q itu 30 derajat. Yang ditanya sudut R. Nah, kalian itu ingat dulu tadi apa? Rumus jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu semuanya itu 180 derajat. Dan segitiga itu mempunyai 3 titik sudut. Berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu hasilnya 180 derajat. Tinggal kita masukin. Jadi sudut P tadi 45 derajat, sudut Q 30 derajat, dan sudut R tadi yang kita mau cari sama dengan 180 derajat. Kemudian 45 ditambah 30 hasilnya 75 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 75. Nah, dari sini kalian bisa sama-sama dikurang 75. Jadi sudut R-nya itu 180 dikurang 75 derajat. Atau bisa kalian cara mudahnya bisa kalian pindahin ruas aja. Nah, biar kalian mudah ingatnya itu pindah ruas. Tapi konsepnya itu biar kalian ingat itu 180 derajat. Biar bisa menghilangkan 75 derajat ini. Kita kan mau cari R. Jadi sama-sama dikurang 75. Karena apa Kak harus 75? Karena kita mau buat 75 ini menjadi 0. Karena biar 0 ditambah sudut R kan hasilnya sudut R. Jadi 180 derajat dikurang 75 derajat itu sudut R-nya sama dengan 105 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar sudut R adalah 105 derajat. Sudut 105 derajat itu sudut apa teman-teman? Ya benar teman-teman. 105 derajat adalah sudut tumpul. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 biar kalian lebih paham. Di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kalian suruh memperhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga KLM dengan sudutnya itu 3x derajat, 2x derajat, dan x derajat. Nah, di sini pada segitiga KLM tentukanlah nilai x derajat. Jadi kalian harus cari nilai x derajat dan besar masing-masing sudut K, sudut L, dan sudut M. Jadi kalau kalian sudah dapat x derajat berarti kalian sudah dapat sudut M. Dan kalau dapat x derajat maka kalian akan dapat sudut K dan sudut L karena x-nya nanti sudah diketahui. Sekarang kita masuk ke nilai x derajat. Di sini pada segitiga KLM berlaku juga
sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Jadi sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M itu sama dengan 180 derajat. Ingat ya teman-teman, karena jumlah segitiga ini itu 180 derajat. Jumlah sudutnya ya. Oke, kita tambahin aja 3x derajat ditambah 2x derajat ditambah x derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian lihat 3 tambah 2 5, 5 tambah 1, x ini 1 ya, 1 jadi 6. X nya derajat taruh turun, x derajat sama dengan 180 derajat. Nah di sini kalau tadi kita dikurang, sekarang kita lihat tadi kan ini kan 6 dikali x derajat sama dengan 180 derajat. 6x derajat ini sama dengan 6 dikali x derajat ya teman-teman. Kemudian untuk x derajatnya itu 180 dibagi 6 atau sama-sama dibagi 6. Ya. Dapatlah x derajatnya itu sama dengan 30 derajat. Jadi nilai x derajatnya itu sama dengan 30 derajat. Nah, kalau x derajatnya sudah diketahui 30 derajat, berarti kita sudah dapat sudut M-nya itu sama dengan 30 derajat. Oke, teman-teman, kita langsung bahas mengenai besar masing-masing sudut K, sudut L, dan sudut M. Ke penyelesaian yang B ya teman-teman. Oke, tadi diketahui sudut M ini, sudut X derajat itu sama dengan sudut M. Berarti sudut M-nya sama dengan 30 derajat. Sekarang kita cari sudut L. Sudut L ini 2x derajat. Atau sama dengan 2 dikali x derajat. Jadi sudut L itu 2 dikali L. X derajatnya itu kita masukin 30 derajat. Berarti sudut L-nya itu 60 derajat. Kemudian kita cari sudut K. Sudut K itu di sini kita lihat 3x derajat. Berarti sudut K itu 3 dikali 30 derajat. 30 derajat tadi dari x derajat ya teman-teman. Kemudian sudut K-nya itu 90 derajat. Karena 3 kali 30 itu 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan besar sudut M itu 30 derajat, sudut L-nya 60 derajat, dan sudut K-nya itu 90 derajat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jika bermanfaat, jangan lupa tadi di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.